Medan juang Islam itu ada 3 medan. Ada berapa? 3. Yang pertama yang disebut medan dakwah. Yang kedua disebut medan hisbah. Yang ketiga disebut medan jihad. Saudara, 3 medan juang Islam ini dulu ketiga-tiganya dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan yang terbaik di dalam ketiga medan, saudara. Beliau adalah uswatun hasanah dalam medan dakwah. Beliau juga uswatun hasanah dalam medan hisbah. Dan beliau juga uswatun hasanah di dalam medan jihad. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama medan apa? Dakwah. Dakwah itu dari bahasa Arab. Da'a yad'u dakwatan. Artinya mengajak. Dakwah itu, saudara, maknanya mengajak. Yang namanya ngajak nggak boleh kasar. Yang namanya ngajak nggak boleh keras. Yang namanya ngajak nggak boleh garang. Yang namanya ngajak tidak boleh ganas. Yang namanya ngajak tidak boleh marah-marah. Yang namanya ngajak, saudara, harus lembut, santun, ramah, simpatik, agar menarik. Namanya juga ngajak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Itu yang disebut dakwah. Oleh karena itu, saudara, tatkala dulu Nabi berdakwah, Nabi diingatkan oleh Allah. Apa kata Allah kepada Nabi? Allah menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, jika engkau bersikap kasar, jika engkau bengis hati di dalam berdakwah, lan faddu min haulik, niscaya orang di sekitarmu akan meninggalkanmu. Masyarakat bisa bubar, nggak ada yang mau dengar kau punya dakwah, saudara. Nabi dilarang oleh Allah, kalau berdakwah jangan kasar, jangan bengis, nanti umat bisa lari daripadamu. Subhanallah. Lalu bagaimana cara berdakwah? Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, faqala ta'ala ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Luar biasa, Pak. Luar biasa, Bu. Indah. Allah katakan kepada Nabi, ud'u, ajaklah mereka, ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu, hei Muhammad. Bagaimana cara mengajaknya? Bil hikmah. Apa arti bil hikmah? Bil ilmin nafi', dengan ilmu yang diamalkan, saudara. Jadi cara dakwah pakai ilmu yang diamalkan. Dengan kata lain, bil akhlakil karimah, bil qudwatis salihah. Dakwah dengan suri tauladan, dakwah dengan contoh yang baik, dakwah dengan ilmu yang diamalkan. Itu tuntunan Allah. Enggak sampai di situ. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang bagus. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa harus berdebat, ajak mereka berdebat
tapi dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Bapak Ibu perlu tahu, ayat ini diturunkan Allah untuk memberi petunjuk kepada Nabi bagaimana cara berdakwah kepada orang kafir. Bagaimana cara berdakwah kepada orang kafir supaya mereka mau masuk Islam. Caranya, ajak mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan akhlak yang bagus, dengan suri tauladan yang bagus, dengan ilmu yang diamalkan, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang bagus, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa berdebat, ajak itu orang kafir berdebat, tapi dengan cara yang terbaik. Inilah yang disebut dakwah. Saya mau tanya kepada segenap umat Islam, tolong dijawab. Kalau kepada orang kafir saja kita disuruh berdebat dengan cara yang terbaik, lalu kira-kira kalau diskusi dengan sesama muslim bagaimana, saudara? Wajib tidak lembut? Wajib tidak santun? Wajib tidak dengan cara yang terbaik? Takbir! Diskusi dengan orang kafir wajib dengan cara yang terbaik. Bagaimana diskusi sesama umat Islam? Diskusi sesama umat Islam harus lebih baik lagi, saudara. Kadang-kadang enggak. Diskusi sama umat Islam belum diskusi udah ngafir-ngafirin, saudara. Betul? Betul? Kacau tidak? Berarti dia tidak ikut dakwahnya Nabi. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, sekarang mari kita lihat dakwahnya Nabi, saudara. Bagaimana dulu dakwah Nabi? Beliau dakwah dengan suri tauladan. Beliau dakwah dengan akhlakul karimah. Sebelum beliau suruh orang berbuat baik, beliau sudah lebih dulu berbuat baik. Sebelum beliau larang orang untuk jangan berdusta, saudara, beliau sudah tunjukkan terlebih dahulu seumur hidupnya tidak berdusta. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam di dalam berdakwah, sebelum nyuruh orang, beliau sudah lakukan terlebih dahulu, saudara. Sallu ala Nabi. Maka itu saya tanya, dakwah Nabi bagus tidak? Sempurna tidak? Indah tidak? Oleh karena itu, saudara, berapa banyak orang-orang kafir yang masuk Islam karena terpesona dengan akhlak Nabi. Berapa banyak orang kafir yang masuk Islam karena tertarik dengan akhlak Nabi, saudara. Inilah dakwah Nabi. Nggak sampai di situ. Nabi kalau lagi ngajak sahabat-sahabatnya, saudara, untuk beramal soleh, kemudian Nabi cerita soal sorga, maka para sahabat dibuat mabuk kepayang, ingin buru-buru masuk sorga, saudara. Dan Nabi kalau lagi mengingatkan para sahabatnya tentang neraka jahanam, berapa banyak sahabat yang mendengar kata neraka gemeter, takut, nangis, bahkan ada yang pingsan dibuatnya, saudara. Itulah dakwah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya saya mau tanya, dakwah Nabi, saudara, lembut tidak? Santun tidak? Ramah tidak? Bagus tidak? Apakah Nabi dakwahnya kasar? Apakah dakwah Nabi ganas? Apakah dakwah Nabi bengis? Apakah dakwah Nabi keras? Takbir!